Nah, di sini saya mau tanya langsung kepada ibu saya ya, selaku pemilik tanah di sini, yang tanahnya ditempatin tiang listrik seperti ini, nggak ada kompensasi apapun. Karena sesuai undang-undang, pemilik tanah harus dapat kompensasi. Menurut Mae, gimana? Ini mengganggu nggak? Ganggu sih, kepengennya mau nambah sedikit ke sini Nggak bisa. nggak bisa. Jadi ya ngapa-ngapa serba terganggu sebetulnya. Oh, Ya kitanya nggak bisa bebas. Jadi- Apalagi kadang anak-anak megang yang ini bilangnya, aduh aku kesetrum, aduh aku kesetrum. iya. Tuh ngagetin kita juga. Kita was-was banget nih. Ini karena ada kabelnya kayak Ada gini ya. Kabel-kabel begini. Tuh, ini kabel-kabel begini. Sampai saya tutup pakai tulang Iya. sapi. Katanya megang ini anak-anak bilang teriak-teriak, waduh kesetrum gitu. Akunya sampai kaget banget. Tuh, ini berarti kan secara nggak langsung ini berbahaya ya. Membahayakan. Kalau terjadi apa-apa, apakah PLN mau bertanggung jawab? Kan nggak mau pastinya. Pastinya banyakkan alasan. Nah, sekarang mumpung saat ini belum terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, jadi lebih baik pihak PLN harusnya segera mengurus ini. Tanah ini tanah pribadi Mae, ibu saya. Tanah pribadi ibu saya yang dipakai PLN dan sangat membahayakan seperti ini. Ada beberapa opsi yang kami tawarkan, yang ibu saya mau tawarkan. Kalau disewa boleh kan? Kalau memang disewa ya boleh. Kalau dibeli boleh juga kan? Kalau Sekotak dibeli, ini. iya boleh. Tuh. Kalau dibeli boleh, disewa boleh. Nanti kalau seumpama udah disewa, kita buatkan pagar. Kita pagar ini supaya nggak bisa diakses oleh anak-anak. Anak-anak kecil tuh. Banyak anak-anak kecil begitu bermain di sini. Karena ini lingkungan ya, lingkungan banyak warga, banyak anak-anak gitu. Kalau memang PLN itu memperhatikan keselamatan rakyat ya, PLN kan usaha milik negara, harusnya kan bisa mewakili bagaimana nih baiknya gitu. Karena salah satunya PLN gunain tanah pribadi kita ini untuk cari duit ya. Iya. Nah, tanah pribadi kita untuk cari duit mereka, tapi nggak ada kompensasi apapun selama ini. Nggak ada sama sekali. Semenjak aku nempatin di sini juga nggak ada apa-apa sama sekali. Nah, ibu, Padahal kepengennya itu mau nambah ke sono kan bisa, jadi nggak cuma sekecil ini, biar agak lebar kalau ada anak-anak. Tapi kan terganggu ini. Ketika nah sekarang mudah-mudahan nih ada yang bisa membantu menyelesaikan masalah kami ya. Karena di sini benar-benar mengganggu gitu. Kalau ini udah dibeli atau disewa ya kita sediakan sendiri khusus, kita ngalah gitu. Tapi kalau ini belum diapa-apain, nggak ada kompensasi apapun, sewa pun nggak, beli pun nggak, ya kita ngomong begini untuk mencari solusinya supaya ya ibu saya mau bangun rumah nih, lebarin ke sana. Tapi mentok ini, masa tiang listrik masuk di dalam ruang tamu, kan nggak mungkin gitu. Jadi tolonglah buat pihak PLN ini dipikirkan benar-benar masalah kami ini supaya ya tidak menyusahkan rakyat gitu. Oke, listrik kan diperlukan orang banyak. Oke, diperlukan orang banyak, tapi nggak harus menggunakan tanah saya gitu. Kalau memang harus wajib pakai tanah saya, nggak apa-apa, tapi ada kompensasinya. Kan begitu, Mak ya? iya, ya memang kita terganggu benar-benar kok. Kepengen mau nambah rumah di sini, nyampe sono juga karena ini tiang listrik ini juga. Sedangkan kabel-kabel nih seperti ini, kabel gede nih, ini berbahaya atau enggak, intinya kita nggak tahu ya. Kalau memang kabel kan ini urusannya dengan setrum ya, kami nggak tahu urusan tentang setrum ini ya. Kalau memang berbahaya apakah lantas seperti ini? SOP-nya PLN gimana? K3-nya gimana? Masa orang PLN nggak mengutamakan K3-nya? Kesehatan keselamatan kerja kan perlu. Tapi kalau begini, selamat mungkin yang masang, tapi yang ada tinggal di sini ada kemungkinan nanti kesetrum nggak? Harus dipikir gitu. Nih, jadi Mae ada yang mau disampaikan nggak buat para yang ada di pihak PLN, pemerintah daerah, pemerintah pusat, terus Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, ada yang mau disampaikan nggak? Ya sebetulnya ada, saya minta tolong biar tiang listrik ini bagaimana caranya aku bisa menambah, bikin rumah sedikit gitu, apa ya,
begini bisa apa enggak coba. Jadi ibu saya itu minta kebijaksanaannya. Kalau tiang listrik ini mau tetap di sini, kebijaksanaannya apa? Mau disewa, dibeli, atau dibeli gitu. Tapi kalau memang nggak begitu ya mau dipindah silakan dipindah, nggak apa-apa, pindahkan dari sini. Ini tanah ibu saya. Masalahnya nih tiang listrik yang gede jadi terlalu dekat rumah banget. Ya intinya mau tiang listrik ini gede atau kecil, menggunakan tanah pribadi tanpa ada kompensasi, Ya, sedangkan dipakai untuk mencari duit pihak PLN, dan kondisinya seperti ini, membahayakan seperti ini, sedih kami. PLN nggak punya standar kerja yang bagus gitu. K3-nya di mana? Kesehatan, keselamatan kerja. Terus SOP-nya gimana? Apakah ini udah SOP? Kayak gini SOP apa belum? Gitu. Jadi mohon buat Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, buat Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia yang terbaru ya, kami mohon pertimbangkan keluhan-keluhan rakyat kami, rakyat seperti kami ini. Ini masalah kecil, tapi akan menjadi besar buat kami gitu. Masalah kecil buat pemerintah, tapi masalah besar buat kami. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ada pihak yang bisa menyelesaikan permasalahan ibu saya, terutama permasalahan tiang listrik ini ya. Kita nggak minta yang aneh-aneh, kita cuma cukup pengen diselesaikan aja bagaimana baiknya, bagaimana enaknya ke depannya supaya nggak terjadi masalah buat PLN ataupun masalah buat kami juga gitu. Lihat ibu saya aktivitas, ini bingung lewat sini nih, terganggu seperti ini tuh. Tuh muter-muter sono. Kalau bawa barang, kayu atau buang sampah atau apa, mentok-mentok seperti ini. Udah gitu aja, mudah-mudahan ada yang bisa membantu menyelesaikan masalah kami. Makasih.